peristiwa apa yang menyebabkan perlu dibangun sebuah benteng militer yang begitu megah. Nah ini kok tempatnya di Ngawi. Nah ini sebenarnya menurut hasil penelitian jenengan ini apa ini? Benteng Van den Bosch itu mendapat julukan neraka Jawa. Catat dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Dulur, ketemu lagi di dalam acara podcast Umuan Sanggar Omah Joglo. Waton umuk sing penting waton. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa dan juga sekaligus akan membahas sesuatu yang istimewa juga, yaitu yang menjadi ikon atau landmark baru bagi Kota Ngawi, Benteng Pendem. Sebelumnya mari kita kenalkan dulu narasumber utama kita. Selamat datang Mas Asep Saiful Bahri ya. Iya. Oke, siap. Ini beliau ini merupakan seorang jurnalis profesi utamanya, tapi sekaligus menjadi sejarawan muda dan juga penulis buku yang disusun dalam rangka peresmian ikon kita yang terbaru, yaitu Benteng Pendem, Benteng Van den Bosch. Nah, beliau menulis sebuah buku yang sangat menarik, yaitu Histori Benteng Pendem Ngawi. Keren. Sangat keren. Nanti akan kita kupas secara mendalam, kita umuk-umukkan bersama. Dan tidak lupa kita kenalkan juga, ini merupakan pemantik tetap. Beliau merupakan yang menjadi juru kunci dari Sanggar Omah Joglo ini, Pak Agung Tek. Rahayu sagung dumadi. Dan kemudian yang sangat fenomenal di samping saya ini, biasanya kalau guyonannya dihadiri Bapak sinten, Pak? Sinten? Lah iya, biasanya diceluk sapa? Atong. Pak Atong. Nggih, Bapak Agus Fatoni atau yang biasa dipanggil dengan sebutan yang familiar yaitu Pak Atong. Beliau merupakan pengamat sosial, pengamat budaya, sekaligus pengamat politik dengan jargon provokatif propagandis. Nah, ini nanti luar biasa. Baik, kesempatan pertama langsung saja kita arahkan kepada narasumber utama kita, Mas Asep. Jadi dalam kesempatan ini monggo silahkan disampaikan sebenarnya yang panjenengan tulis itu buku tentang apa, menceritakan tentang apa, monggo silahkan. Terima kasih Mas Gandhi sebagai moderator. Langsung ya Mas? Langsung. Jadi medium Maret kemarin saya mendapat kesempatan untuk diajak jadi salah satu tim penulis dari buku sejarah Histori Benteng Pendem Ngawi. Nah, jadi risetnya memang dilakukan ya karena latar belakangnya dulu saya sempat belajar ilmu sejarah di UNES gitu, dan kebetulan ada teman saya yang di Jakarta, karena tahu hanya diajak untuk meriset soal Benteng Pendem, dan adalah mendapat dukungan penuh dari Pemkab Ngawi. Dari Baik. Pak Oni. Sangat menarik sekali. Berarti dari backgroundnya Mas Asep ini memang memiliki background ilmu sejarah. Ya. Jadi buku yang ditulis ini berdasarkan riset-riset ilmiah ya Mas Asep ya?
Ya literatur dengan review, metode ilmiah. metode ilmiah, terutama literatur review tadi. Iya. Ya, oke, baik. Terus yang ingin Mas Asep tonjolkan dalam karya jenengan ini terkait dengan histori Benteng Pendem ini, kita mulai mungkin dari awal dulu nih. Sebenarnya fenomena apa sih atau peristiwa apa yang menyebabkan perlu dibangun sebuah benteng militer yang begitu megah? Nah, ini kok tempatnya di Ngawi. Nah, ini sebenarnya menurut hasil penelitian jenengan ini apa ini? Ya, jadi kalau berdasarkan hasil riset saya dengan teman saya Bagas, itu sebenarnya Benteng Pendem Ngawi itu dampak dari proyek pertahanan Jawa. Jadi pasca Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 itu kolonial Belanda, pemerintah kolonial Belanda itu sangat rugi banyak, maksudnya bangkrut. Kalau berdasarkan literatur kan kerugiannya sampai 25 juta gulden. Dan kematian korban dari pihak kolonial itu ada sekitar 7.000, itu dari pribumi maupun dari orang kulit putih. Nah, akibat itu otoritas Belanda yang ada di Belanda sana menunjuk Van den Bosch sebagai Van den Bosch sebagai gubernur jenderal. Jadi tepat 1830 itu pas penangkapannya Diponegoro itu udah mendarat di Batavia. Nah, kebijakan awal Van den Bosch itu sebenarnya untuk memulihkan ekonomi di jajahan koloni Hindia Belanda. Itu dengan kebijakan kulturstelsel atau tanam paksa. Nah, itu tidak akan berjalan dengan baik kalau pertahanannya buruk atau kondusivitas Hindia Belandanya buruk. Makanya dia juga mengambil kebijakan untuk memperkuat pertahanan Jawa, konsep pertahanan Jawa. Nah, itu sebenarnya Van den Bosch mempunyai rancangan awal terkait sistem pertahanan Jawa itu dengan pemindahan ibu kota. Jadi diskusi soal pemindahan ibu kota dari Batavia ya ini mau ini Pak. Penasaran ini. Sabar. Pak, konteks kita mau pindah ibu kota juga. Makanya ini sangat berkaitan soal itu. Jadi Van den Bosch itu punya gagasan bahwa ibu kota Batavia itu harus dipindahkan lebih ke tengah, yaitu ke Jawa Tengah. Nah, pemindahan ibu kota itu berbarengan dengan penguatan di beberapa sisi. Secara konsepnya seperti itu. Sebenarnya ada banyak konsepnya Van den Bosch, tapi kemudian diserahkan kepada Van der Wits. Van der Wits itu pada saat Perang Jawa sempat sakit dan kembali ke Belanda, dan kemudian datang lagi ke Hindia Belanda 1830 itu. Jadi kayak apa ya, insinyur arsiteknya ya apa ya, kalau di militer itu kolonel geni apa gitu. Jadi dia kayak artileri, senbang bangunan ya. Ya mungkin kalau saat ini itu. Nah, itu dilanjutkan dikaji oleh Van der Wits tahun 1834. Nah, itu dikaji, kemudian pengkajiannya itu bahwa penguatan Jawa itu dengan cara misalnya ini konsepnya Van der Wits ya, itu Batavia ibu kota di Batavia dipindahkan ke Prambanan. Ini konsepnya Van der Wits, Prambanan. Nah, untuk melindungi Prambanan ini butuh beberapa benteng pertahanan defensif. Makanya
Van der Wijk ini mengambil jalur jalur pertahanan, garis pertahanan itu Ya. di William I itu Ambarawa ya. Oh, Ambarawa. Pusatnya Ambarawa. Jadi William I itu pusat militernya gitu. Karena selain berdekatan dengan Prambanan dan Semarang. dan itu jadi pusatnya gitu. Nah, untuk dari utara itu sebenarnya rencananya ya di Surabaya itu Benteng Frederick, terus di Mojokerto, terus di Melirip itu Mojokerto ya kayaknya ya. Terus Ngawi itu dari utara, sisi utara. Terus dari barat itu Batavia, ada benteng juga benteng di pesisir. Terus di Bandung, Kebumen, terus dari sisi selatan itu Cilacap. Kalau melihat tahun pembangunan benteng-benteng ini sebenarnya hampir sejaman. Di Surabaya, terus di Cilacap, di Jakarta, di Batavia, itu di Bandung. Nah, tapi dalam prakteknya ternyata ongkos untuk pembangunan benteng ini sebenarnya sangat besar. Sebelum itu ini dipresentasikan ke Belanda. Jadi Van der Wijk setelah mengkaji itu dipresentasikan ke otoritas Belanda William I dan diperiksa oleh jenderal-jenderal pada perang Jawa, semisal Jenderal de Kock, terus de Stuart itu. Nah, ada banyak perdebatan sebenarnya terkait itu, khususnya soal pemindahan ibu kota. Jadi perdebatan soal pemindahan ibu kota itu bahkan jauh sebelum saat ini ramai gitu. Itu jadi adanya benteng di Ngawi itu sebenarnya dampak dari proyek, kalau sekarang mungkin proyek strategis nasional ya. Dulu proyek untuk pertahanan Jawa gitu. Dan itu ternyata yang direalisasikan hanya beberapa karena ada perdebatan. Nah, ini sebenarnya nyambung jadi keputusan membangun pertahanan itu melalui dekret Raja William I pada tahun 1836. Nah, tapi tahun 1837 ada prahara politik di Belanda sana, akhirnya sempat tertunda, dan karena mungkin juga ekonomi lemah itu juga mempengaruhi, akhirnya bisa dilaksanakan medium 1839. Makanya di sini itu 1839. Dan dalam dekret itu keputusannya beberapa benteng disetujui, tapi untuk pemindahan ibu kota belum. Perlu ada kajian khusus untuk itu gitu, kata dekret itu. Dan pembangunannya itu dialokasikan 1 juta gulden setahunnya untuk bangun itu. Itu awalnya. Siap. Mungkin begini Mas Asep, sangat menarik sekali. Jadi latar belakang pembangunan benteng tadi diakibatkan karena dahsyatnya efek perang Jawa ya. Iya. Yang jadi satu pertanyaan kunci, mengapa di Ngawi? Sepenting apakah Ngawi pada waktu itu? Ya, oke, siap. Jadi di kalangan sejarawan Belanda pun sebenarnya ada perdebatan kenapa Ngawi kok menjadi salah satu tempat yang menurut Van der Wijk itu penting gitu. Misalnya pendapat terkait bahwa Ngawi itu dulu saat perang Jawa gejolak perangnya cukup tinggi, karena dulu perlawannya cukup tinggi gitu. Itu satu pendapat. Kedua, pendapat lainnya karena Ngawi itu memang strategis secara geografis, karena ada pertemuan dua sungai Bengawan Solo dan Madiun, dan juga pertemuan jalan besar. Jadi jalan desa kalau nyebutnya di beberapa literatur itu. Ngawi itu kan kalau mau ke Rembang terus ke Blora itu kan lewatnya Ngawi, terus mau ke Solo itu Ngawi. Nah, dua pendapat ini sebenarnya tidak kemudian ada yang benar satu atau salah satu ya, saling berkaitan.
perang Jawa kenapa kok cukup besar ya di Ngawi. Di tahun pertama ada penyerangan di Bandar itu oleh Raden Ayukusumo. Terus kemudian di tahun Bandar sungai. Bandar sungainya, pelabuhannya. perahu. Ya, pelabuhannya. Itu bahkan jarak penyerbuan Bandar di Ngawi itu hanya berjarak 1,5 bulan dari penyergapan Keraton Yogyakarta oleh Diponegoro. Berarti pada tahun 1825. 25. Siap. Jadi kenapa kok menjadi salah satu target ya penting ya untuk pada saat perang Jawa. Jadi dulu kan Bandar di Ngawi ini kan dikuasai oleh Tionghoa. Mulai dari jalur perdagangan terus penyeberangannya itu oleh orang Tionghoa. Nah, Belanda ini kan sangat buruk dalam dia memecah etnisitasnya antara Jawa dan Tionghoa itu kan dipecah. Padahal sebelumnya sebenarnya tidak ada apa-apa antara Tionghoa dan Jawa. Jadi impera antara itu. Iya, karena dulu dan juga Jawa ya. Bandar itu disewakan memang oleh Tionghoa dan itu menjadi kecemburuan sosial yang yang besar gitu untuk orang Jawa karena ya tidak mau jembatan itu kan salah satu kalau mau pindah ke seberang kan harus lewat ini penyeberangan ini dan ini dikuasai oleh Cina iya Tionghoa jadi harus bayar terus gitu kan itu di sekitar Ngawi sini artinya iya di penyeberangan itu di pasar Pak kalau sekarang ya. Kaliloro ya. Koplaan. Oke. Itu menimbulkan kemarahan besar dan kenapa kok kemudian menjadi target utama gitu. Itu di tahun pertama. Tahun kedua ada Pangeran Kertodirjo yang sampai diuber ke Semen terus ke Lawu akhirnya ketangkap gitu. Terus ada Sosrodilogo di tahun 1828. Lah yang menurut saya yang paling berat itu Sosrodilogo. Bahkan residen Surakarta Nahuis itu kalah dengan Sosrodilogo di Peluturan, daerah Peluturan. Itu berangkatnya dari benteng Ngawi sini. Itu. Jadi kesan perang Jawa itu sangat besar gitu. Itu pertama. Lah kesan itu besar karena memang strategis Ngawi. Oke. Jadi dua itu tidak bisa dipisahkan gitu. Ya, adanya perang itu karena strategis itu. Oke, baik. Bergeser kepada Pak Tek. Nah, ternyata ini fenomena yang kita dapatkan dari keterangan Mas Asep tadi sebenarnya juga nyambung dengan pembahasan-pembahasan umuan terdahulu. Ya. Nah, ternyata di Ngawi juga ada geger pecinan. Nah, ini begini. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Tek, setelah Palianagari 1755 yang dilanjutkan dengan perjanjian Solo Tigo itu, kan ya Jawa akhirnya terpecah kan menjadi beberapa kerajaan. Ada Jogja, Solo, Mangkunegaran dan Pakualaman. Nah, pada waktu itu Ngawi ini sebenarnya ikut kerajaan mana, Pak Tek? Nah itu dilihat dari penguasa, melihat dari nama-namanya. Itu yang Ngawi dulu itu ada yang dari Jogja juga. Dan sebagian yang sisi timur itu miliknya Keraton Surakarta. Itu juga beda nama juga. Jadi dari nama-nama penguasa terdahulu itu sebenarnya sudah terlihat mereka berada di bawah kekuasaan kerajaan mana kan gitu. Nah, Ngawi sendiri itu terpecah di 3 kerajaan. Sebagian Kasultanan Yogyakarta, Kasultanan Surakarta dan Mangkunegaran gitu. Nah, tinggal sisi mana kita melihat waktu itu. Itu sebelum Giyanti atau setelah Giyanti kan ya? Itu
daya upaya Belanda juga waktu itu untuk memecah belah juga sebenarnya. Oke. Jadi biar tidak terpusat, terkonsentrasi rakyat-rakyat jelata yang ada di Ngawi itu hanya di satu kerajaan waktu itu. Karena Ngawi sendiri yang notabene ada pertemuan dua sungai besar dan jalan desa yang sangat besar waktu itu menjadikan salah satu Ngawi itu daerah yang sangat strategis. Nah, Belanda sendiri juga berupaya untuk memecah itu. Makanya Palian Negara itu selain membentuk kerajaan baru, itu juga mereka memecah daerah kekuasaan itu. Tidak terpusat di satu kasultanan atau kasunanan. Dan pada akhirnya muncul satu perjanjian lanjutan, perjanjian Spreh ya kalau tidak salah. Ya, Spreh. Itu yang ya pada akhirnya diperebutkan Solo dan Jogja. Ya. Terus pada akhirnya ya gak melu loro-loro Masuk akhirnya dijadikan daerah kekuasaannya secara administratif ikut Belanda semua. Baik. Kemudian ini saya kalau mau bertanya kepada Pak Atong ini yang berdek yang nanya malah. Nah, dari sisi sosial politik Pak Atong, seperti yang disampaikan oleh Mas Asep tadi dan juga Pak Tek tadi, ternyata Ngawi sebegitu strategisnya dalam menentukan kasanah historis sejarah. Bukan hanya ngomong soal Solo Jogja, tapi juga dampak perang Jawa ini ternyata ya sangat berefek dengan hadirnya benteng pendem yang ada di Ngawi. Menurut Pak Atong, ini terkait dengan pemberontakan lanjutan. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya nggak sih dengan pemberontakan di Ponorogo? Seperti kita ketahui, perang Jawa itu kan 1825 sampai dengan 1830. Sementara benteng pendem ini baru dibangun pada tahun 1839. Nah, ini kalau menurut apa ini? Terawangannya Pak Atong ini gimana ini? Oke, jadi saya tertegun. Jadi tertegun sekali ketika Mas Asep ini semakin memperdalam kesedihan. Oh iya. Ya. Keprihatinan. Kalau bukan keprihatinan, tapi lebih kepada kesedihan. Meskipun ada saya nggak menemukan kebanggaan atas ini semuanya. Atas benteng. Mulai provok. Jadi mungkin teman-teman Joglo, Omah Joglo juga bisa akhirnya, mungkin sedulur Ngawi akhirnya bisa merasakan betapa keberadaan benteng pendem ini menjadi satu hal fakta bahwa saya melihat bukan dari perspektif Belanda penjajahan kolonialisme, tapi saya mencoba mencari dari sisi wong Ngawi. Tadi dikatakan bahwa benteng pendem ini adalah bagian untuk stabilitas penguasaan keamanan Jawa. Meskipun ada perang di Ponorogo dan segala macamnya, tetapi ada master plan Belanda yang sekian berapa benteng yang akan dibikin di sejaman tadi. Saya berpikir ada menggugat di sini tentang namanya penjajah, kolonialisme, kolonial ini mengalami kerugian. Betul. Ini coba, ini mungkin Pak sejarawan ini, harus membuka ini, mencari ini. Ini ketika benteng ini kan 250 tahun penjajahan setelah VOC jadi pemerintahan Belanda kerajaan. Artinya dia semakin banyak keuntungan kolonial ya ini kan ya. Dilakukan audit lagi deh bahasa. Ini. Berapa kerugiannya ini? Kok dibilang rugi?
900 juta gulden. Dan dikatakan kerugian itu di 250 tahun. Ya kan satu. Tapi saya ini tugas sejarawan baik di Ngawi maupun yang lain-lain. Ini harus kita benar-benar ini auditor. Ya. Ya, oke. Selama ini kita menerima informasi seperti itu dan kita menelan. Ya. Ya. Terus yang kedua, Benteng Pendem. Ini pembangunannya 16 tahun. 6 tahun, 6 tahun. Tentu saya membayangkan di sini ini, maka tadi saya bilang ada apa kesedihan mendalam. Saya membayangkan ini berapa ribu atau mungkin puluhan ribu nyawa orang Ngawi. Gak mungkin nih bangun Benteng Pendem ngebon orang Pacitan. Iya. Kan gak mungkin. Ini nyawa yang sekian ribu banyak untuk membangun Benteng Pendem. Belum lagi yang ada di Ngawi ketika itu tanam paksa. Karena Belanda membangun pabrik gula. Iya. Ya. Era setelah itu. Ya, ini Benteng Pendem 1839 sampai 1942. 1842. 1942, Pak. Oh, yang Jepang datang. Jepang. Peralihan. Ya, Peralihan. Jadi kalau dikatakan tadi saya ngomong, ini Belanda nggak ada mati, Pak, ini di sini nih, Pak nih. Kita 100 tahun lebih. Iya. Yang mati kita nih. Ini kan. Jadi mari dari perspektif itu, Mas Gandhi, jadi setelah benteng ini nanti jadi, dan ini appreciate Pak Jokowi ya. Ini harus pemerintah Ngawi bagaimana Benteng Pendem ini tidak hanya menjadi nilai pendidikannya oke ya. Ya. Harus lebih diperjelas tuh. Edukasi wisata edukasi. Tetapi bagaimana Benteng Pendem ini menjadi monumen bahwa wong Ngawi mbah-mbahmu dhisik sing mati gak wong 50.000. Ini nyawa ini. Nah, artinya apa? Oke, Benteng Pendem ditulis historinya, tetapi dari sisi kemanusiaannya mari kita coba bongkar lagi. Berikutnya adalah rentang waktu tadi yang Mas Gandhi sampaikan. Saya membayangkan lagi ini membayangkan saya udah habis Pak tadi dikatakan PEN ini percepatan ekonomi nasional kolonial kan gitu kan. PEK ya, percepatan ekonomi kolonial. Pasti. Nah, ada dua. Selama ini kan kita bilang Benteng Pendem ini untuk pertahanan hanya seolah perang simbolis dengan Pangeran Diponegoro. Ya. Tetapi saya mendapatkan dua nih di sini nih Pak. Satu untuk stabilitas dia mau bikin ibu kota baru, memindahkan ibu kota Batavia, yang putih tadi Prambanan juga. Nah, oke. Itu sangat logis di situ. Yang kedua adalah untuk bagaimana menggenjot ekonomi. Karena Belanda mengatakan, aku rugi. Kamu tak jajah. Langsung jajah rugi. Ini coba logika balik. Iya. Kok penjajah kok rugi? Iya. Nah, ini rugi. Mari dari situ kita akan bisa membaca bahwa Benteng Pendem ini punya nilai sok tiga drama penderitaan ya Pak. Pak Tek nih. Sentimental. Ya kita harus contoh sentimental. Karena apa? Kita anak-anak ya saya ini tadi menderita akhirnya Pak, membayangkan itu menderita. Iya. 100 tahun Pak sejak benteng ini ada. Artinya 100 tahun ini wong Londo iki ning kene iki gak umum Pak. Iya. Kejamnya. Sampai dia bikin tangsi, gudang senjata dan segala macam. Ini gratis semua Pak. Nah, ini umuman saya ini saya berharap Pak Tek dulu di awal dari teman-teman ini ayo gawe perenungan terkait benteng ini kita ambil nilai kesedihan nih sebenarnya untuk dari masyarakat lokal Ngawi, Kabupaten Ngawi. Ya. Untuk kebangkitan nasionalisme, kebangkitan kepada kita ke NKRI, kebangkitan kita untuk semakin maju ke depan. Karena selama ini mungkin Pak Tek, teman-teman semua melihat Benteng Pendem, benteng tinggalane London, dhisik dienggo gestrek, di tempat ditinggali oleh TNI, ya kan? Ya. Hanya sebatas itu.
Tetapi esensi, substansi daripada itu kita nggak kena di sini. Ya. Jadi mengutip, wah ini kan propaganda nih, propaganda, ini propaganda ini. Mulai. Jalaluddin Rumi mengatakan, ya kan? Dan ini berhasil di tahun 1945, Pak. 45. Ya. Kemerdekaan. Kita diajar penderitaan itu semakin kamu menderita, kamu makin semakin terbuka hatimu. Iya. Betul. Ya kan? Di situ kamu akan muncul kecerdasan perlawanan, semangat dan sebagainya, persatuan. Nah, saya berharap dari Ngawi ini mengingat penderitaan itu, mari kita kita pergerakan perlebihan aja nih. Iya. Sentimental tadi. Dari situ ben wong Ngawi iki semangat. Karena apa, non sewu? Saya pernah diskusi dengan salah satu teman yang saya juga kadang nggak terima statement dia, Pak Atong. Nah, gitu. Mentalitas orang Ngawi ini mentalitas kesuwen dijajah. Ini kebawa sampai sekarang. Coba secara kajian sosiologi dapat tuh. Ya. Ya. Ya, Ngawi berbeda dengan Madiun. Madiun ada benteng nggak ya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Artinya pelondone kono sithik, Pak. Iya. Iya kan? Di sini kok dikatakan benteng pendem ditinggali 250 pasukan dan 60 kavaleri. Kavaleri. Iya. Lah mung 310 lho, Pak. Ini digeruduk wong segaran ini selesai lho, Pak. Nggih toh? Iya, betul. Nah, artinya lebih dari itu ini sejarawan ini harus membuka lagi, ini harus bisa berterus terang ini dia ini. Gitu. Artinya kalau sudah seperti itu, ayo wong Ngawi iki mentalitas non saya mungkin Mas Gandhi. Ya. Ya, kita terbentuk mentalitas mencedak benteng. Mbahku ya dijajah. Iya. Mbahe sampean dijajah kabeh. Nglairke mbah bapak ibu Iya. ke kita. Ini wah, dampaknya luar biasa. Monggo. Siap. Sekian generasi merasa kita itu kan terjajah terus, yang mental terjajah Ini itu kejahatannya masih belum bangkit. Oke, Inferior gitu berarti ya. dengan adanya event nanti akan diresmikannya Benteng Pendem oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Ini juga menjadi suatu titik tolak bahwa revolusi mental Nah, juga harus, ini ada jawabannya di sini. Ya, betul. Nonton nggih, Pak? Nggih, Pak. Revolusi mental itu merecovery, ya kan? Masyarakat Ngawi, ini teman sejarawan dan media mesti harus sepakat nih, ya kan? Wong Ngawi inferior, Pak. Ya. Ada genetis inferior itu agak dominan, Iya. sehingga atau ngomong sidik, Pak Gandhi propagandis. Rokok sih, ngopi. Seru. Oke, baik dulur, sangat menarik sekali. Ini sudah beberapa segmen ya. Iya. Bukan segmen ya. Itu 12 kalau segmen. kita umuan itu wis pokoknya los. Nah, jadi ada satu yang bisa saya tarik ini dulur, bahwa Benteng Pendem ini menjadi satu fenomena atau titik tolak revolusi mental terutama bagi masyarakat Ngawi. Ayo, dengan melihat fakta sejarah dulu bahwa mbah-mbah kita dulu ternyata meskipun terjajah tapi tetap memiliki semangat juang yang Ya, luar biasa, betul. sehingga perlu didirikan sebuah benteng pertahanan di Ngawi ini. Kalau tidak ada perlawanan yang sengit ya saya yakin tidak didirikan benteng. Kalau dilihat Meskipun dari- akhirnya didirikan benteng Iya. dan mereka berkuasa 100 tahun, Pak. Kalau kita lihat dari sisi yang lebih positif, Pak. Iya, Pak. Nih, gara-gara sejarawan, Pak, saya, Pak. Ini, Pak. Ya berarti sebagai masyarakat Ngawi nanti ke depannya ya kita harus lebih bangga lah terhadap Nenek moyang. Ngawi kita. Iya. Ya, betul. Kalau dulu orang tanya asline ngendi, Mas? Padahal wong Ngawi, wong Kalang, wong Gecen ngakuni Mediun. Mediun. Ya itu. Nah, ini sekarang momen kita ini. Kita sebagai generasi penerus masa depan, dengan adanya event ini nanti, peresmian Benteng Pendem nanti, kita lihat sisi historisnya, Pak Atong, sisi sentimentalnya juga,
Dan spirit bahwa sebenarnya kita tidak inferior. ya, Itu ya, betul. Siap. Baik, Dulur. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sejarawan lagi dulu. Mas Asep. Ya. Iya, Ini Mas karena dia Asep. membuka sedih lagi nggak apa-apa. Oh, kan juga banyak saya cerita sedihnya ini. Oh, ya. Benteng. Ngawi ya. Oh, iya, Iya, sama bentengnya. Ya, ya, ya. Sebelum ke situ saya tertarik. Ada satu nama yang disebut Apa? Mas Asep tadi, Van der Wijk. Iya, Van der Wijk. Nah, ini kan sangat terkenal, Pak Tom. Tenggelamnya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Hamka. Van der Wijk. Iya, cerpennya. Hana siapa itu? Nah, Ya, ini Buya Hamka. ya. Hamka. selama ini kalau kita ngomong tentang benteng itu kan yang muncul pasti Van den Bosch. Ya. Nah, ini apa ya? Kalau kita ngomong andilnya Van der Wijk terhadap pembangunan benteng ini seperti apa sih, Mas Asep? Ketika itu Van der Wijk stay di mana? Batavia? Iya, tetap di pusat administrasinya ya. Oh, dia tapi Gubernur Jenderal. bukan, gubernur jenderalnya tetap Van den Bosch. Heeh. Tapi dia kayak kolonel bagian Iya, seni insinyurnya tentara gitu. Ada namanya khusus, tapi Jenderal bangsat lah pokoknya bagi kita, ya kan? ya dimulai dari itu ya Van der Oke. Wijk ya. Saya curiga sebenarnya Van der Wijk itu kayak nama marga untuk apa namanya Belanda, karena yang kayak kapal tenggelamnya kapal Van der Wijk itu mungkin bukan Van der Wijk yang ini, tapi gubernur jenderal yang baru-baru tahun Jadi kecurigaan Iya, kecurigaan beda sejarawan tuh orang. beda orang. Nah, Van der Wijk yang ini tuh dia apa namanya komandan dulu pas saat perang Jawa. Dia sempat bergerilya, terus kemudian kayaknya dia sakit, terus akhirnya ke Belanda, terus akhirnya dia pulang lagi ke Hindia Belanda tahun 1830. Nah, Van der Wijk itu ya menjadi otak besar dari sistem pertahanan Jawa dan perpindahan ibu kota tadi. Itu yang gambar desain arsitekturnya itu Van der Wijk, blueprintnya itu ada. Saya menemukan narasi itu, ya ini sayangnya gambarnya nggak ada, padahal di situ sebenarnya ada di lampirannya. Mungkin perlu ke Belanda ini. Oh iya. Semoga ada sponsor ya. Pak tampil di sana. Ya, Ya itu Korban benteng pendem. ini tantangan lagi. sambil membawa pusaka-pusaka Indonesia ya yang di sini Belanda. Gak boleh. Jadi di keterangan itu ada dua nama sebenarnya yang mendesain benteng. Jadi setiap bangunan itu benteng yang sekarang itu tidak mutlak satu kali jadi dan satu kali arsitektur. Jadi setiap bangunannya itu Ada modifikasi sendiri ya. ada arsitek sendiri, ada terus pembangunannya sendiri gitu. Berarti pembangunan benteng sendiri itu sebenarnya terjadi dalam Bertahap. berapa tahap? Iya. Berapa tahap? Enggak satu kali. Semakin ngeri, Pak. Makanya jadi 6 tahun itu ya. Ya, jadi pertama yang gambar Van der Wijk tahun 1833. Oh. 33 kalau nggak salah ya. Jadi kajiannya justru sebelum 1834. Jadi sebelumnya udah melakukan kajian itu dan digambar oleh Van der Wijk tahun segitu. Dan itu nyaris di beberapa benteng lain, Mas. Makanya hampir sama. Bentuknya Hampir sama mirip. ya. Desainnya Iya. secara desain hampir mirip. Semisal kayak di Cilacap gitu. Ya, mirip. Nah, itu lah yang keluar saat ini kan arsitekturnya siapa itu? Van Jacobus van Des apa-apa itu. Nama itu sangat asing di buku-buku militer Belanda. Artinya di arsip militer Belanda itu saya nyaris nggak menemukan itu justru di koran Surabaya tahun 1941 itu sudah sangat jauh dengan pembangunan benteng sendiri. Ya. Jadi ya mungkin wartawannya kurang literasi dulu. Wartawan Jadi- Surabaya Indisnya. Tapi saya nggak mau menyalahkan itu ya. Nggak tahu. Saya coba dulu Mungkin- websitenya belum jadi. Mungkin apa namanya bahwa Jacobus van Des ini
berkontribusi mungkin iya, tapi sebagai dalam tahap berikutnya mungkin ya. atau mungkin kepala proyek mungkin ya. Maksudnya ya pelaksananya, teknik sipilnya mungkin, tapi arsitekturnya itu Van der Wijk gitu. Dan nyaris di benteng-benteng yang gambar itu. Gitu. Oke. Itu soal Van der Wijk sih. Siap Mas Asep. Nah ini menarik lagi nih, ternyata ya selain Van den Bosch ternyata ada Van der Wijk, ada Jacobus van Des Van tadi. Des. Nah ini menurut kajian riset yang dilakukan oleh Mas Asep. Nah ini kita bertanya tentang aktivitas apa sih yang pada waktu itu ada di Benteng Pendem. Semakin ngeri lagi Pak ini Pak. Aduh, saya Nah, banyak. sampaikan terbuka tentang kesedihan, kepedihan, kengerian Pak. Nah, ya itu sebenarnya mau saya tulis dalam buku khusus Pak, yang kemungkinan Sampaikan dulu tahun di ini. sini. Ya ini bocoran ya. Iya, bocorannya apa? Berarti Untuk agar teman-teman iya, nanti minat untuk baca ya. Bocoran halus enggak apa-apa. Jadi jangan-jangan yang mati di sini nggak hanya pribumi Pak, tapi orang kulit putih pun banyak yang mati di sini. Ya. Iya. Jadi menurut 1/1000. ya. Ya bisa. Jadi kolonial Belanda ini selain dia jahat kepada pribumi, dia juga jahat ke kulit putih lainnya. Kulit putihnya itu yang lain Belanda. yang bukan Yang lainnya. Belanda atau Belanda. Yang Belanda ya? Jadi Belanda yang sudah bernaturalisasi. enggak, jadi gini, jadi sebenarnya misal warga di Belanda itu kan enggak semua setuju terkait kolonialisme ya Pak. Maksudnya penjajahan itu tidak satu kata. Orang-orang Belanda itu banyak yang wajib militer juga Pak. Oke. Oh iya. Anak-anak kecil itu dikirim dan itu ditempatkan di Ngawi. Khususnya yang anak-anak Eropa yang bandel, nakal, kriminal gitu. Yang menurut pemerintah itu kriminal. Di orang kriminal di sana, sana dibawa ke Indonesia ke Wajib Ngawi, militer. wajib militer, Dan suruh menyiksa orang. bukan, mereka justru disiksa. desersi. Iya. Bahaya malah. Iya. Jadi gini, ini juga Serdaduetan. jadi historisnya Benteng Van den Bosch itu Kita cut dulu. Oh, Kita ya, siap. kedatangan tamu ini. Agung. Salah satu ya juga salah satu pemantik tetap dalam podcast umuman kita. Monggo, Pak Ton. Oh gitu ya. Ya, kalau yang satu ini tidak perlu kita kenalkan lagi lah. Mungkin bagi Lurah. dulur-dulur Care. dulur-dulur penikmat podcast umuman pasti setiap episode beliaunya juga ada. Pak Tono salah satu penggiat kopi terutama, tapi sejarah dan budayanya ini juga luar biasa. Baik, silakan dilanjut Mas Asep. Oke, siap. Jadi ada apa namanya? Penulis Belanda itu dikirimkan ke Hindia Belanda itu. Ya kalau dulu kan mungkin majalah ya. Jadi dia datang ke sini terus mengamati terus menulis dan jadi laporan gitu. Benteng Van den Bosch itu mendapat julukan neraka Jawa. Catat dulur-dulur. Benteng Pendem itu disebut Nerakanya neraka Jawa. Jawa. Itu kenapa kok begitu Mas Asep? Ya itu, jadi justru di sini itu penyiksaan tidak hanya kepada pribumi tapi juga kepada kulit putih juga. Jadi dalam riwayatnya Benteng Van den Bosch ini tahun 1870-an itu berubah fungsi. Jadi sebelumnya pertahanan menjadi penjara militer. Wow. Jadi detasemen militer kedua itu ada putusan dekretnya. Yeah. Jadi militer-militer yang Desersi, yang nakal-nakal, kriminal gitu-gitu dikirimnya ke berarti di situ di Benteng sisih dia. di kompleksnya memang semua kompleks itu jadi penjara Jadi dulu. penjara juga. Lah
itu catatan detasemen militer 2 itu yang sangat minim. Kemungkinan memang tidak dimunculkan oleh pemerintah Belanda saat itu. Iya. Terkait jumlahnya yang di penjara berapa, terus mungkin yang mati berapa, yang ini berapa gitu-gitu. Mas, saya boleh nyela Mas? Monggo, Nah, silakan. Aku pengen takok Mas. Jadi ini sudah demek sirah nih Pak. Pak. Saya tak ngerokok. Monggo. Itu penjara, Ya, ya kan? kalau sekarang mungkin kayak provos, Pak. Bagi serdadu Belanda. Belanda. Bagi pribumi Ya dulu pribumi kan ada yang jadi dimasukkan situ juga. tentaranya Nggak, Belanda artinya juga. nggak, maksud saya penjara itu apakah khusus penjara untuk kulit putih Hah? atau penjara juga pribumi? Ah, ini juga ada periodisasinya, Pak. Jadi Ya. di penjara militer itu ada 2, di Klaten dan di sini, di Ngawi. Dulu Klaten itu Penjara militer berarti untuk memenjarakan serdadu Belanda sendiri ya, Yang atau pribumi? pribumi. Mm-mm. Ya, Bisa jadi dua-duanya. iya dua-duanya. Jadi justru Saya butuh legalitas jawaban dua-duanya gitu. di buku ini ada, Pak. Logika, tapi logika kan Iya. dua-duanya. Ya pasti Pak. Ya. Jadi di Klaten itu sempat jadi penjara pribumi. Oke. Penjara militernya di Ngawi. Nah, Tapi di Klaten sempat ditutup dan kemudian dialihkan sama di Ngawi. Jadi jadi penjara militer dan kemudian jadi penjara pribumi juga. oke. Logika saya benteng itu kalau untuk memenjarakan pribumi juga tentu bukan pribumi misalkan kayak Pak Tek. Ini zaman dulu bisa ini dijupuk lagi, taruh londo lagi. Culik. Ya kan? Tapi kayak teman-teman yang lain dipateni anak buahnya. Nah, ini pembunuhannya ini nih, Pak. Iya. Jadi neraka Jawa itu karena memang Neraka Jawa bagi orang pribumi. Bentar. Jadi bagi dia Belanda tentara juga Belanda itu bagi- kan enggak hanya orang Belanda toh. ya benar. Oke. Kan ada boneka kan. Oke. Ada Itu ada kan, Maluku, itu kan orang ada pribumi. Jawa. Anggap aja itu orang Nusantara juga, orang Londo pribumi ireng. juga. Londo ireng, kenil-kenil. ya. Lah kalau dia sudah menjadi anteknya Belanda, Terus kemana larinya kalau enggak? terus orang kita yang melawan Belanda itu berarti tidak dipenjarakan di situ tapi dibunuh. Kan itu. Nah, Ya. ada dua kemungkinan, satu dibunuh, dua diadili dulu. Ada di pengadilan, Pak. Nah, Ada kemungkinan, pengadilan, Pak. ada pengadilan. Pak dusun Pak, ada pengadilan. Penjajah apa mengadili yang dijajah? Pengadilan itu dulu Surakarta ada pengadilan, Yogyakarta ada pengadilan. Enggak, yang diadili? Ya pribumi. Kalau Surakarta Jogja itu yang diadili pribumi. Sekarang gini, tujuan mengadili pejuang ya. Ya, pejuang ya, pejuang. Mengadili pejuang kan bukan mengadili untuk menentukan dia bersalah atau tidak, tapi Untuk? dia mengorek keterangan, informasi berapa sih Ini pasukanmu, kejaksaan. berapa sih kekuatanmu, siapa sih pemimpinnya. Di mana-mana dan akan dibunuh Pak itu Pak. Akhirnya pun dibunuh juga. Kantong pertahanan. Sedih kok Pak, pokoknya Pak Pak. Makanya nelongso. Benteng penting wah nelangsa. Kata-kata nelangsa. Iya. Loro-loro Pak. Ya, jadi saya teruskan dulu ya, Pak. Ya, soal neraka Jawa itu. Ini Jawa 6. kalau dulu kan ada Digul ya, Digul tempat Ya, Digul. berdoa. Boven. Wah. Boven. Jadi sebelum itu justru sini Ngawi. Tahun berapa tadi? 1870-an. Iya. Jadi kalau tahu novelnya Multatuli Ya. Dewa Seger Dengan dengan nama Multatuli, judulnya Max Havelaar itu Ya, dulu Max kan Havelaar. di novelnya Max Havelaar itu si Multatuli gara-gara melaporkan yang Bupati Banten itu akhirnya crash dengan pimpinannya. Oh iya. Ya, Itu ya. sempat mau dibuang ke Ngawi, tapi dia memutuskan untuk resign atau mengundurkan diri karena dia tahu kalau Ngawi itu Neraka neraka Jawa Jawa tadi. Neraka Jawa 6 itu ya. Jadi detasemen militer 2 itu terkenal kejam dulu. Oh. Dan itu catatannya nyaris sulit. Itu yang detasemen militer ya. Terus saya menemukan yang sangat menarik ini, novel karya Simon Franks
judulnya Jang Fusseler, itu kayak militer anak gitu. Nggak tahu ini benar atau tidaknya, tapi Jang Fusseler itu latar tempatnya di Ngawi dan di benteng itu. Di situ menceritakan banyak terkait orang kulit putih dengan hanya sehelai celana, terus dicambuk dulu kan, hukumannya cambuk sampai berdarah-darah gitu-gitu. Ada yang anak kecil, ada yang militer itu, yang nakal itu. Dan ini kutipan yang menarik di apa namanya, di novel itu. Dan Namanya siapa Mas? Jan Fus. itu Judulnya novelnya. Karyanya Simon Franks. Nah ini, tahukah Anda apa yang tertulis di atas gerbang Benteng Ngawi itu? Siapapun yang masuk ke sini meninggalkan semua harapan. Harapan untuk hidup mungkin. Jadi di sana memang terkenal itu apa namanya, untuk penyiksaan dan lain-lain. Itu kalau Pak Ton menuliskan tentang pejuang udah nggak bisa nulis lagi, Pak. Harapan kita sudah mati. Jadi jangan-jangan Temurun. benteng itu tidak hanya kejam terhadap mungkin pribumi, tapi juga Bagi kulit putih juga. Itu. Oke, baik. Sangat menarik sekali. Nah, ini Pak Ton tadi kan nyeletuk benteng ini mungkin juga menjadi salah satu pusatnya interogasi. Nonton nggih Pak Ton nggih? Ya. peradilan tadi Nah, ya. Ini ada salah satu kata-kata atau sebuah nama yang sangat familiar di telinga kita, tapi coba nanti kita omongkan bareng. Nah, kata itu adalah wirotani. Nah, ini menurut panjenengan wirotani itu sebenarnya apa sih? Nah, monggo Pak Ton. Jadi kalau saya sendiri pribadi berpendapat itu banyak versi ya. Siapa Wirotani? Pertanyaan ada, Wirotani itu siapa? Atau Wirotani itu apa? Nah, kelanjutannya itu sebagai apa? Sepak terjangnya seperti apa? Kalau menurut saya Wirotani itu ada dua pemahaman. Satu itu apakah itu benar nama orang. Nah, kalau nama orang dia tuh memang berarti ditokohkan. Apakah itu nama sebenarnya dia atau hanya sebagai nama apa ya, istilahnya gelar ya, gelar sebagai seorang tokohan gitu. Nama sebenarnya siapa kan itu pun nggak jelas dan nggak ada orang yang tahu siapa dia itu sebenarnya. Memang dari sudut pandang masyarakat sendiri menyatakan bahwa keberadaan Wirotani itu memang di Ngawi sangat santer dan banyak orang mengenal nama itu. Cuman siapa dia? Nah, itu nama personal Nah, itu sementara itu makanya apakah itu nama personal atau sebutan komunitas? Nah, ada dua, makanya saya katakan ada dua kan. Itu bisa dikatakan itu nama personal. Kalau nama personal itu siapa? Nah, sekarang kalau itu nama sebuah diarti katakan wirotani. Wiro itu berarti perwira. Perwira itu bisa berarti militer atau dia itu sekumpulan perwira-perwira yang berlatar belakang tani. Tani di sini bukan pekerjaan loh. Tani sebagai simbol sebagai rakyat. Atau kamuflase Nah, gitu. kamuflasenya sebenarnya ada pergerakan masyarakat ketika itu, nah berbendera Wirotani. Jadi nek wis nganggo sebutan Wirotani berarti aku pasukan Wirotani. Dan itu banyak. Nah, apakah seperti itu atau dia memang tokoh orang? Kalau tokoh orang itu siapa? Dia kan harus ada. Siap. Dia muncul dari mana? Dia tuh di bawah komando siapa, kan harus jelas kalau itu orang ya. Nah, tapi kalau itu semacam pasukan, semacam pergerakan masyarakat ketika itu, pelopornya siapa? Dan itu kan harus memang dicari dan itu memang bergerak loh. Dan satu komando kalau memang itu di eranya Pangeran Diponegoro, ya Pangeran Diponegoro kan nggak berjuang sendiri kan, dia punya ada sempat basah, Ali Bastot.
terus ada yang lainnya. Nah, yang bergerak di Ngawi di bawah siapa? Oke, Nah, baik. itu kan belum perlu dikaji juga, digali dan dipastikan kebenaran siapa sih Wirotani itu. Baik, kita lanjutkan, kita lempar ke Pak Tek ini. Kalau tadi Pak Tono menyebutkan bahwa Wirotani, perwira sekaligus tani dalam tanda kutip. Nah, ini di kasanah budaya lokal kita ini ada salah satu tari yang itu menggambarkan semangat perjuangan yang sangat hebat, Pendul Melian. Nah, ini apakah ada hubungannya Pak Tek dengan semangat Wirotani itu tadi? Saya malah berpendapat untuk Pendul Melian itu memang salah satu apa ya, semacam awalnya itu kan tarian untuk kita bergembira ria karena merayakan panen. Tapi di dalam tarian itu kebetulan saya dulu juga penarinya Pendul Melian dengan Mas Imam itu canda tawa yang kita peragakan itu sangat dominan di situ, dan semangat untuk bersatu, untuk semangat untuk merayakan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sangat kental di situ. Saya malah itu salah satu penyemangat juga dalam konteks Wirotani itu tadi, karena begitu dahsyatnya waktu itu pemberontakan Wirotani terhadap kolonial Belanda yang ada di Ngawi, dan itu pun akhirnya malah semacam menumbuhkan benih-benih pejuang-pejuang baru dengan tetap menamakan Wirotani, karena kita ketahui bahwa Ngawi itu kan daerah pertanian sangat besar, dan di situ rakyatnya dominan juga sebagai petani. Jadi penyangga tatanan Indonesia yang sekarang diterjemahkan oleh almarhum Bung Karno. Nah, dari beberapa pemberontakan itu kita ketahui dari Ngawi sendiri muncul beberapa pemimpin seperti Nun Sewu almarhum Pak D. Kusartoyo, itu salah satu juga yang di masanya itu yang awal-awal 19 sekian itu berani untuk memberontak Belanda yang notabene yang ada di Benteng itu. Dari situ kita melihat sebenarnya kenelongsoan tadi ya, ya Mas. Itu ada sebenarnya sudah mulai ada revolusi mental waktu itu, dengan dibuktikannya beberapa pemberontakan yang dari rakyat jelata Ngawi yang dipimpin oleh beberapa pemimpin yang sampai sekarang kita ketahui bahwa beliau juga banyak berbicara tentang Ngawi yang gitu. Dan perlu diketahui juga banyak Nun Sewu pemimpin-pemimpin besar di Indonesia ya, terutama yang daerah sendiri itu banyak yang Nun Sewu berziarah ke Ngawi. Jadi perlu diketahui juga Ndoro Patih Ngawi itu juga besanan dengan Bung Hatta. Oh iya. Ya, itu jadi makanya sampai sekarang Ngawi itu tetap diperhitungkan, tetap istilahnya daerah kenapa kan? Ada apa dengan Ngawi kan? Ojo mbok tinggal Ngawi. Ojo mbok tinggal Ngawi. Ngawi. Walaupun ada yang Ngawiti. Nah, sing terakhir ngangeni gitu. Jadi Wirotani sendiri sampai sekarang sebenarnya itu sudah kita buktikan lah, sampai sekarang Ngawi sendiri juga menjadi daerah agraris, lumbung agraris padi. sampai sekarang lumbung padi nasional juga. Dari situ sebenarnya semangat untuk merubah atau revolusi mental itu sebenarnya tetap Ya. Oke, bergeser ke Mas Asep. Kalau dari kasanah literatur, apakah jenengan menemukan Wirotani tadi dalam tanda kutip? Nah, itu monggo dijelentrehkan. Ya, kalau saya sendiri jujur belum menemukan
khusus ya yang menyebutkan soal Wirotani. Kebanyakan ya dari sudah dalam bentuk tulisan, baik itu jurnal ataupun buku gitu. Tapi untuk primernya saya belum menemukan. Tapi kalau mungkin dikaitkan dengan perang Jawa, kayaknya cukup jauh dengan masa itu gitu. Soalnya kalau misal di beberapa buku Orlok Van Java itu nama itu nggak muncul. Peter Carey ya. Ya enggak yang di Orlok Van Java karya CPF Law atau The Clerk. Ya maksudnya catatan dari Belanda sendiri. Itu enggak muncul. Kalau Ngawi itu munculnya ya Raden Ayu Yudokusumo, terus Kertadirjo sama Sosrodilogo tadi. Oke. Kalau menurut Mas Asep tadi dari Pak Tono, Pak Tek menyebutkan Wirotani lebih condong kepada sebuah gerakan. Nah itu kalau menurut jenengan sebagai sejarawan ini dari bukti primer nama figur ataupun tokoh belum ada. Nah ini apakah lebih condong kepada memang benar Wirotani itu adalah sebuah gerakan? Ya bisa jadi, tapi saya nggak bisa ini tuh nama orang atau gerakan, tapi bisa jadi mungkin gitu. Okay. Karena kalau zaman dulu memang soal kode atau penyamaran nama gitu itu sangat sering digunakan dalam memerangi Belanda. Oke. Dan di Ngawi sendiri kalau kita survei sebenarnya sebagai salah satu simbol pasukannya ataupun bekas pasukannya Pangeran Diponegoro itu yang katanya depan rumahnya ada pohon sawo nggih, Pak Tek. Nah, itu ternyata kalau kita survei itu banyak sekali di Ngawi. Mungkin itu nggih. Oke, baik. Kita geser lagi nih ke Pak Atong. Terkait dengan Wirotani. Lho, Pak, wis enek Pak semangate, Pak. Jadi bertani. Tapi tetap nelongso saya. Saya apapun Wirotani toh juga korban. Betul. Ya. Jadi saya ingin meletakkan kepada genuine daripada kolonialisme. Jadi ada penjajah dan ada yang dijajah. Artinya di situ. Secara lumrahnya aja dijajah pasti akan melawan. Oke. Otomatis. Kalau tadi dikatakan Wirotani, saya lebih melihatnya dan mungkin saya berani sama nih. Itu suatu gerakan yang itu mungkin bisa dikatakan milisi. Milisi perlawanan yang itu mungkin sifatnya lokalitas. Entah ini dari koordinasi dengan bentuk perlawanan dari perjuangan Pangeran Diponegoro yang mungkin ada di Ngawi, dan di Ngawi ternyata juga ada benteng pendem. Nah di situ akhirnya perjuangannya akan ada di sekitaran Ngawi. Artinya apa yang perlu saya sampaikan? Di Ngawi ini sebenarnya palagan. Saya menganggap palagan yang luar biasa juga, yang tentu berbeda dengan kabupaten yang lain. Ada kebanggaan dan ada penderitaan. Mengingat itu ada nelongso. Nah ini kan saya dari tadi berhitung 100 tahun benteng pendem ini berada di Ngawi dan eksis dia. Ya. Tentu dia bisa membela non-saya kalau bagi sejarawan itu kalau kata orang Jakarta, pembuat hoax terdasar adalah penguasa. Iya. Ya kan? Nah, artinya uji literasi dan mungkin bukti primer dan segala macamnya akan susah kita menemukan. Saya tadi berpikir siapa sih pahlawan di Ngawi yang
ketika era itu betul-betul melawan. Nah, gitu kan misalkan kayak Untung Suropati. Oke. Ya kan? Hal kayak gitu. Tetapi ini saya melihat bahwa di Ngawi ini bagian dari bentuk perlawanan Pangeran Diponegoro. Toh saya berpikir Pangeran Diponegoro berapa tahun? Iya. Sementara benteng ini 100 tahun. Artinya pos Pak Pangeran Diponegoro ini ada perlawanan pastinya. Ya, nah di situ makanya kalau Wirotani saya menyepakati ini semacam milisi yang bersifat mungkin gerilya atau apapun, karena kalau kita melihat struktur ini, kita tadi belum membahas bentuk benteng. Bentuknya. Benteng itu ada lapangan, ada tempat atas, terus ada rak, ada parit, ada bangunan yang orang bilang katanya benteng pendem itu karena agak ke bawah, padahal dia sebenarnya titik tertinggi di kota Ngawi. Ya kan? Nah di situ kita nggak artinya benteng, standar benteng memang harus seperti itu, tetapi kalau kita melihat di beberapa tempat benteng tidak semua pakai parit. Ya, dan itu parit boyo. Ya kan? Nah, ini benar-benar tadi untuk apa stabilitas keamanan Jawa, perang Jawa, neraka Jawa di benteng pendem ini, Mas Gandhi, ini neraka Jawa ini saya berpikirnya ini sungguh ini nih. Artinya apa yang kita bisa lakukan sekarang ini. Oke. Ya, kalau neraka Jawa bisa masuk. Benteng itu bisa selain untuk tahanan ya, di situ ada pembantaian barangkali. Dari topografinya aja, posisi benteng itu di sini gundukan, benteng di tengah, di sini gundukan. Coba perhatikan aja, arahnya ke utara ini kan lurus. Ya. Nggak ada penghalang. Ya. Nah, itu juga media untuk pembantaian. Kapal yang lewat itu terlihat loh dari benteng. Betul. Langsung tembak. Begitu muncul sasaran masuk ke titik di sini, ya udah kena ini, pasti kena, nggak mungkin kena. Arahnya ke sana kok. Ini Arahnya tadi ke utara kok. saya tergelitik statementnya Mas Asep. Di situ juga penjara. Penjara ya. Yang kulit putih juga di situ, yang nakal-nakal. Tapi mereka dibina. Disiplin kan. Dibina untuk baik. Iya. Patsus ya. Ya. Sementara yang inlander, Iya. itu dibunuh. Bisa- Tapi masih ada penjara. Bisa dibunuh, Heeh. bisa dicuci Diminta otak. keterangan. Dicuci otak. Oke, brainstorm ini ya kan. Nah, Artinya apa? Yang di penjara di situ yang pribumi otomatis bapak buah, pasti. ya kan? Pimpinan. Pimpinan. Nah, Nah, ini dibunuh nih. Berapa ribu anak buah Wirotani tadi. Oke. Ya. Informasi yang selama ini beredar di luaran sana. Nah, ini dengan kehadiran Mas Asep, Pak Atong, Pak Tek dan juga Bung Tono ini ternyata semakin memperkaya kasanah informasi kita bahwa benteng itu bukan hanya sekedar dipandang sebagai sebuah bangunan militer, tapi ternyata berdampak kepada ekonomi juga, kondusivitas dan lain-lain. Ada satu topik yang sebenarnya belum kita sentuh. Mas Atong tadi ngomong tokoh. Nah, di dalam benteng sendiri ada tokoh yang dimakamkan di situ, yaitu Kiai Haji Nur Salim. Nah, ini akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Tapi sebelum kita tutup, kita berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan semacam closing statement atau mungkin closing remark. Monggo dimulai dari Pak Tek, silakan. Dengan adanya keberadaan benteng pendem, kita tahu tadi dari cerita-cerita sebelumnya bahwa itu banyak menyimpan kengerian, kenelongsoan ya. Saya harap untuk generasi muda bagaimana kita menyongsong era digitalisasi ini, kita lebih mempunyai mental, bukan mental terjajah, tapi bagaimana kita memerdekakan diri dalam segala hal bidang. Oke, terima kasih Pak Tek. Selanjutnya Pak Ton, singkat saja Pak Ton.
Monggo. Harapan kami, ayo kita generasi muda, kita kembali lagi, jangan lupa jas merah, jangan lupa dengan sejarah. Ngawi perlu itu. Ayo kita bersama-sama sengkut, gotong royong bareng-bareng membuka seperti apa sih sebenarnya sejarah Ngawi itu. Ternyata sangat banyak yang perlu kita cari dan kita buktikan kebenaran daripada sejarah tentang Ngawi. Oke, terima kasih Pak Ton. Mas Atom, ini harus provokatif ini Pak, closingnya Pak. Yes. Monggo. Terima kasih Pak Jokowi sudah menginstruksikan, Siap. dan Pak Basuki Menteri PUPR juga bilang jangan banyak merubah. Iya. Artinya apa? Pemda Ngawi, masyarakat Ngawi harus bisa mengambil makna atas ini, atas perjuangan penderitaan mbah-mbah awake dhewe. Iya. Berapa ribu, puluhan ribu yang mati di Ngawi ini, mbah-mbah awake dhewe ini. Ini yang kita bukan agak lagi saya katakan, kita lupa untuk itu. Maka saya berharap kita kapan tiap dirutinkan mengheningkan cipta di Benteng Pendem. Sebagai event nanti. Ya? Sebagai tempat aja ini seremonial artinya, tapi itu untuk mendoakan pahlawan atau mbah-mbah kita ya. Sekaligus refleksi untuk membangun mental Ya, kita refleksi, bangkit, lebih bangkit aja. Ya, gak Irlander lah. Iya, bukan Irlander. Oke, yang terakhir narasumber utama kita Mas Asep, silahkan closing statementnya. Ya, kalau saya sendiri dengan direvitalisasi Benteng Pendem ini bukan berarti memunculkan kembali kesan kolonial, tapi tadi untuk pembelajaran sejarah ke depan gitu. Untuk generasi ke depan terkait perjuangan Pangeran Diponegoro, terus periode-periode setelahnya rakyat Ngawi yang tadi berapa yang gugur gitu. Jadi ini sebagai monumen untuk peringatan itu, perjuangan ya, monumen. Oke, terima kasih dulur. Mungkin untuk umuan kali ini cukup sekian, tapi tetap nantikan, tetap saksikan, jangan lupa komen, like, subscribe YouTube-nya Joglo Production Sanggar Omah Joglo. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 sagung dumadi.